إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وقرابته والشيخ محمد صلى إلى أولياء الله تعالى من مشاهدين ومقربين ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وعلينا من بركاتهم ونورهم وسرارهم ونفحاتهم ومدادات من هديهم يسرق الصالح يوم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bal ghibatu ashaddu min salasina zinatan bil Islam, kadzalika warada bil khabar. Artinya, maka mengupat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Jadi orang yang mengupat itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina 30 di dalam Islam. Demikianlah sudah warid mendatang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula makna mengupat itu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia. Jika didengarnya sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau pada perkataannya, atau kekurangan perbuatannya, atau kekurangan agamanya, atau kekurangan dunianya, atau lainnya. Nah jadi atau kainnya kah yang di kita sambati, atau rumahnya kah yang kita sambati, atau binatangnya kah, atau bangsanya, atau barang sebagainya, maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengupat, lagi zalim. Nah jadi itu ngarannya menyambut orang. Lain bidanya itu misalnya ada orang yang betakon. Nah betakon tuh misalnya ngarannya sama. Nah ngarannya tadi sama. Ujar orang siapa ngarannya ujar orang. Nah jadi ujar orang misalnya contohnya, nah contohnya tadi disambut orang ngarannya tadi, lalu ngarannya tadi imbah disambut tuh disambut pulang orangnya tadi. Nah maka itu kada apa artinya orang betakon supaya jelas ya lah. Nah misalnya apa, siapa ya orang ngarannya aja, oh si Ano ya ngarannya, si Ano nang Ano itu kah ya. Nah itu tuh, nah itu kan misalnya menyambut kepada dirinya. Nah, misalnya biasanya ini berpakaian yang seperti orang gila. Misalnya si Anu kah, si Anu nang pindah gigilan tuh kah aja. Nah itu kalau menyambut itu kada apa-apa. Nah itu mengenalakan ngarannya. Nah kada jadi masalah. Tapi kalau kita menyambut langsung, nah itu ngarannya mengupat ngarannya.
Jadi menyambet sifat-sifat kekurangan orang tadi, baik pada badannya, baik perkataannya, artinya badannya disambetnya ini. Perkataannya misalnya kan tapi sampai misalnya nyambet nih lah. Nah itu ngarannya menyambeti ngarannya perkataannya atau gawian perbuatannya atau agamanya nang disambeti itu deh, atau dunianya atau kainnya. Ya kainnya itu pakaiannya tuh deh. Nah jadi kainnya atau rumahnya nang disambeti mah rumahnya pinang bubuk bandar aja, apang bubuk gitu aja umpama itu kan ngarannya menyambeti. Lain mengenalkan lain kisahnya, atau binatangnya yang disambeti atau bangsanya atau barang sebagainya, maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengupat lagi orang tersebut termasuk orang zalim. Dan jika ada yang engkau sebut itu benar sekalipun, artinya orang itu benar, tetap kita termasuk orang yang zalim. Misal atau misalnya apa, membaca apakah kita lah, membaca Quran kah bemik ya, ngapong bemik ya, riak bener aja, itu tetap hukumnya dosa. Walaupun orang yang mengaji tadi riak, tujuannya nih, apalagi kadek makinnya. Orang ini nyata-nyata misalnya mengaji, misal bemik sidin deh. Jadi kita namun dengar bang itu aja beria-ria bener ya pakai mic misalnya. Nah maka kita nam mengatakan beria-ria pakai mic itu kita dosa dapat. Walaupun orang tadi ria juga tujuannya minta lihat juga orang. Nah ria tuh deh. Nah maka itu tetap menjadi dosa. Misalnya orang menyumbang lah. Nah ada pengumuman di masjid, si anu menyumbang misalnya 2 juta rupiah. Oh mah aja ujar naman dengar nih, oh yang itu aja sumbangannya tuh di mau makan juga aja, yang sedikit beli 2 juta itu aja umpama nah maka nang bersuara tadi hukumnya tetap menyambet juga ngarannya lah. Walaupun orang yang disambet tadi riak tujuannya misalnya nih. Nah apalagi kada begini nang nyata-nyata ria aja gin kada boleh, apalagi kada. Nah itu supaya apa? Supaya kita terpelihara dengan mulut kita jangan hendak mengupat orang tadi. Nah jadi kita diharuskan, nah jadi syahdan terkadang mengupat itu diharuskan oleh syarak, dibolehkan bahasa. Jika membawa maslahatnya membawa manfaat, membawa kebaikan pada hukum fikihnya, yaitu pada 6 tempat. Jadi 6 macam yang dibolehkan. Yang diharuskan kita mengobat itu 6. Pertama mengatakan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadhi. Kita misalnya ada yang qadhi ini bahasanya tukang hukum lah, supaya dihukumkan oleh qadhi atau qadhi mazalim akan dia, maka dihadukannya akan kejahatan qadhi itu kepada sultan, supaya apa? Dihukumkan oleh sultan akan qadhi itu. Kita misalnya itu si anu itu maling ini. Nah itu kan waktu kita berhadapan misalnya polisi ke apakah, nah itu artinya harus hukumnya memadahakan. Nah misalnya ada orang mati lapas sembakah si anu mana jurang nang anu nah cuman itu kan menyambat kepada dirinya tadi. Nah maka orang tersebut itu termasuk hukumnya tadi mengupat tadi harus. Jadi akan kejahatan qadhi itu kepada sultan, supaya dihukumkan oleh sultan akan qadhi itu. Yang kedua mengatakan orang yang berbuat kejahatan sebab mungkar. Nah jadi ada kemungkaran lalu dipadahakannya. Nah itu ngarannya berbuat orang yang berbuat kejahatan akan dia.
si Anung itu semalam ika mau anak mencupit dia kok umpama. Nah itu karenanya kan mau karan tuh supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat itu. Jadi tujuannya tadi supaya inya ampih maksiat, nah memperbuat kemungkaran tadi. Itu tujuannya. Yang ketiga sebab ia meminta fatwa kepada mufti. Artinya minta fatwa nih, kayak apa nih hukumnya, anunya kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Itu kan arahnya menyambat orang dulu nih bahasanya. Nah, cuman inya meminta fatwa kepada mufti seperti kepada mufti bahwa si fulan menzalim akan dako. Apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu? Nah, itu boleh. Harus saja hukumnya. Kita berpandir tadi. Nah, harus hukumnya. Yang keempat sebab ia menakuti akan orang yang hendak bersahabat dengan orang yang fasik. Misalnya orang itu fasik, kita kotinya, nah, ikam bila banu gini. Nah itu atau orang yang zalim, maka katanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu karena ia fasik atau karena ia zalim atau inya perbuatannya itu sangat jahat. Nah itu boleh kita. Misalnya kawan ini hendak benernya bakawan, ada kita padahakan. Nah maka kawan terberusok. Jadi kita sampaikan bahwa oh sidin ini bahari. Nah itu harus hukumnya. Artinya kadeta masuk inya mengopat tadi. Dan padahal modelnya kayak menyambeti orang lah, kayak menyambeti orang. Cuman tadi inya ini memadahkan kawan supaya kawan jangan taca lubuk lawan kawan tadi. Nah. Misalnya nak apakah minjem duit ya, apakah ini gitu ikan mucil, misalnya gini. Nah itu kan karena menyambet lah. Tapi kita supaya kawan tadi jangan tabarusok. Nah, itu ada bapak tak. Nah artinya sahabat tadi. Artinya atau orang yang zalim maka katanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu karena ia fasik atau karena ia zalim. Atau perbuatannya itu jahat benar, mengapang kan mengawani itu si Anung itu gini panjang montongnya ya lah. Nah itu kada jadi masalah, harus hukumnya. Cuma memadahkan tadi kisahnya. Nah lain mah ada lain pulang kisahnya. Mah ada-adanya kada bujur kata. Nah tapi kalau misalnya ini pina rampi benar bakawan, nah hanya aja deh. Maka kita tahu sudah sifat orang tadi nanti kawaninya tadi, maka kita padahkan lawan kawan itu bahwa si fulan bin si fulan itu ini panjang kisahnya. Nah itu hukumnya tadi pian mengatakan itu hukumnya harus. Nah artinya hendak pian kata kada. Yang kelima hendaklah memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya itu. Seperti dikatanya si fulan yang buta atau supak atau tumpung atau dengkol atau barang sebagainya. Nah, si anu itu ujar si anu nang mana? Nah, kayak pananjak ya. Ini ada juga orang nyebut kayak pananjak, soalnya sininya kurus bener. nah itu boleh aja. Memadahkan, ya lah, ini misalnya sama ngaran lah, sama ngaran. Jadi kalau sama ngaran tuh, misalnya jurang utuh maneng jurang. Nah utuh pananjak ya, yang giliran sidin pananjak, kada apa itu. Nah itu mengatakan aja, nah jadi istilah bahasa itu supaya orang paham, supaya orang tahu. Nah, geler tadi, jadinya gelernya ada nang geler itu sampai kemana-mana ada juga. Ngarannya kada tahu ada juga nang istilah bahasa itu ngarannya, yalah. Nah, geler ini orang kada tahu. Apa orang masyhur di kampung masih geler? Ya kalau dilain ngaran. Nah, nama nang dicari orang. Nah, lo kali tadi batai, ya. Yang alih kalau terdapat tak ya Allah anu cakap bahasa orang ada jurang si anu ngarannya
ini begeler ilsi dikira orang urusan Mesir lah, padahal sakanya sini itu lucu. Jadi digeleri ilci lucu. Itu Mas Rida. Jadi ibaratnya mencari yang itu ada yang disebut namanya tadi. Atau dengan disebut aibnya tadi. Aib itu bahasa kita kekurangan. Kekurangan orang tersebut lah. Yang keenam menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik, atau masyhur dengan zalim, atau masyhur dengan berbuat zina, atau masyhur dengan minum arak, atau mencuri, atau barang sebagainya. Artinya yang keenam ini harus saja kita menyebut kejahatan orang, tapi orang itu masyhur. Masyhur fasik, masyhur zalim, masyhur berbuat zina, masyhur minum arak. Si anu nang minum arak rajin kah aja, si anu nang minum ubat rajin kah aja, si anu nang mencuri itu kah aja. Itu ngarannya itu menganalakan tadi. Kejahatan orang nang fasik tadi, yalah. Itu ngarannya sudah masyhur lah. Menyebut tadi atau barang sebagainya. Lalu keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mura, yakni mencela perkataan orang dengan membentahi akan dia dan membenarkan akan dirinya, dan jidal yakni berbentah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil karena hendak mengabaikan akan orang, dan munakasyah bil kalam yakni membentah akan perkataan orang, karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Jadi judulnya tadi, bila ada menyakiti bagi orang itu artinya dicela. Kita perlu minta peliharakan lidah tadi, jangan sampai seperti itu lidah kita. Maka lidahnya kada sing tulangan lah. Jadi apalagi nang wayah inilah macam-macam beritanya. Itu baik kita uskut ujar Nabi, diam, ya kan? Jadi diamnya kita daripada menyambat itu. Ini aja. Kaina pulang nang saikong ini. Baik kita ngapa? Baik kita uskut, diam, ranai, ya lah. Kada jadi dosa kita. Itu ngarannya memelihara lidah kita, jangan sampai ada daripada yakni mencela perkataan orang, membentahi akan dia. Jadi berbantah-bantah pada masalah ilmu kah, mendirikan dalil kah, hendak mengabaikan orang. Jadi membantah akan perkataan orang, karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya, dan mencela bagi perkataan orang, dan memuji bagi dirinya, dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu, kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan matan Jauharah pada bicara ilmu usuluddin jasidin. Sudah ada kan? Lalu al-mira'u munaza'atul ghairi fima yud'a sawabuhu awalau zannan wal jidalu dab'ul abdi khasmahu an ibsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamih wa ibtali kalami khasmihi bighairi haqqin wa huwa muharramun. Bermula makna mira itu yaitu membantah akan orang lain dari perkataan yang didakwanya akan benarnya, dan jika pada zon sekalipun benarnya. Dan makna jidal itu yaitu menolakkan hamba Allah akan yang orang membantahi akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, padahal ia mengkasat akan membenarkan akan perkataannya, membatalkan akan perkataan orang yang membantahi tadi. Ini tujuannya tadi. Ma'anu orang lah, supaya orang tadi kalah bisanya. Membantah dengan tiada sebenarnya. Nang dikatakannya ini, lidahnya ini gasan mahurupi orang mang baik jadi salah.
Nang salah jadi bujur gitu kan bahasanya ya kan. Jadi supaya apa? Supaya orang tadi dikira bagus padahal kada baik. Itu artinya membenarkan akan perkataan, membatalkan akan perkataan orang yang membentahi akan dia dengan tiada sebenarnya. Nah, kada bujur. Yalah kita umpatan. Kita umpat ini umpat juga, maka kita termasuk orang yang mengumpat. Maka kita peliharakanlah lidah tadi jangan sampai seperti itu. Nah, dengan tiada sebenarnya yang demikian itu hukumnya haram. Rugi kalau kita berenang jadi beres juga, ya kan? Artinya apa? Ada jadi apa-apa kita bersuara. Apa tadi? Manfaatnya ada dia juga kalau lain membujurkan perkara bisa aja kita berucap perkaranya ini nang bujurnya, nah itu jadi masalah. Nah ini nang kita ini menghurupakan orang yang baik dihurupakan supaya kada baik, nang kada baik jadi baik. Nih itu ngarannya sama kayak orang nang mengopat, hukumnya apa? Haram. Nah, nang baik tadi dipadakan kada bagus, nang kada bagus tadi dipadakan baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi izhari khalalin fihi min ghairi ayyartabata bihi gharadun siwa tahkiril ghairi wa izhari maziyatil qiyasati wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi azharil mazhabi wa taqririhi. Artinya bermula makna mira itu. Ini masing-masing nih makna mira. Nah, di dalam kitab Usuluddin ada juga. Jadi makna mira di sini pula itu yaitu mencela akan perkataan orang yang lain karena hendak menyatakan akan cidra di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghina akan orang yang lain itu, dan menyatakan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Nah itu ngarannya makna mira. Dan makna jidal itu yaitu ibarat daripada mira. Nah, jadi jidal ini bahasa kita berbentah-bentah juga. Mira sama aja, cuma beda sedikit lah. Nah, beda lawan mira. Cara bahasa orang tuh mira hanya jidal dulu. Yang ta'alluq dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan makna munakasah itu munakasah ini umum daripada mira dan jidal. Karena tiap-tiap daripada mira dan jidal dinamakan munakasah. Dan sah makna munakasah itu mukhasamah, yakni membantah akan perkataan orang karena ia menuntut akan haknya atau menentukan kebenarannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah ta'ala ad-durrul khasmi. Ad-dul khasmi artinya bahwa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu laki-laki yang mengakali akan berbentah-bentah, yakni membanyakkan akan berbentah-bentah dan berkelahi, karena sekalian yang demikian itu tertegah pada hukum fikih, dan jika benar sekalipun tetap salah. Nah, kada boleh. Jadi orang yang berbantah-bantahan, bakor-akoran aja, ya kan? Nah ini mencaci ini, nah ini mencaci ini, itu kan gara-garanya lidah lah. Lidahnya ujar nang saikong ini, nang saikong ini. Nah itu ngarannya siapa? Nang rugi kita juga ruginya. Nah jadi itu ngaran berbantah-bantah, ya lah. Nah, jadi munakasah, miro, jidal sama tak? Posisinya sama berbentah-bentahan juga lah.
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabtil jannah wa man tarakahu wa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan akan berbentah padahal itu batil, niscaya diperbuat baginya rumah di keliling surga. Jadi kita ini jangan tapi anak bantah-bantah ya. Ini nang kada tahu masalahnya nyambet juga. Nah, itu ngarannya rugi kita. Siapa nang rugi? Mulut kita nang rugi. Maka kita maksudnya di dalam zahir kita memelihara mulut kita tadi. Mulut kita ini jangan sampai orang itu tersinggung. Nah, sakit hati ya. Mulut kita nih. Nah, jangan sampai sakit hati ya kah? Amon nang apa? Nang dicela. Nah, itu kan artinya apa? Itu taguran, ini kada boleh, ini nah itu kada nyambeti karena itu memadahkan hukumnya bahwa ini haram, ini halal, ini sunat. Nah itu makna hukum lain pulang kisahnya. Ini tadi yang berbantah-bantah. Padahal itu batil, niscaya diperbuat baginya, diulahkan rumah di keliling surga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbentah itu padahal itu benar, niscaya diperbuat baginya rumah di atas surga. Tadi di kelilingnya aja. Cakap bahasa kelilingnya ujung-ujung aja. Ujung ngarannya cakap bahasa bulah rumah juga sama pada bulah rumah lah. Tapi tak ujung. Nah ada yang ini diulahkan rumahnya di atas. Artinya apa? Parak jelen. Cakap bahasa orang tua parak jelen lawan belakang. Entah murah di belakang kalau pada yang di muka. Nah itu ibarat contoh lah. Nah, jadi orang yang berbantah-bantah itu tadi padahal yaitu benar, niscaya diperbuat baginya rumah di atas surga. Inya kan hendak melawani. Kawah haji inya hendak melawani. Inya hendak kawah aja menyambati orang. Contoh misalnya orang itu menyambut ini. Kita ini kawah aja hendak membeles. Coba kita beri. Nah itu kayaknya diulahkan oleh Allah. Surga diulahkan rumah. Nyaman ulah. Cuma menahani. Menahani itu bang guru aja. Katanya nyamanan menahani. Ya. Menahani itu sakit dada aja. Ya. Itu artinya kurang sampai. Lawan Tuhan kurang sampai. Ya. Artinya kalau kita memandang sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Nah kita kada kuasa, kita ini dasar bungul, kita ini dasar kada pintar, kita ini dasar kekurangan, kita ini kada alim. Nah itu semuanya. Lalu ingat inya kepada Allah. Nah loran naik. Nah ini ngaranya kawah aja kita membalas, tapi kita kada membalas, maka kayaknya diulahkan deh. Dalam surga orang nang kawa manahani tadi. Jadi orang siapa meninggalkan akan berbentah kawa ngarannya manahani. Padahal kawanya. Padahal itu benar niscaya diperbuat baginya rumah di atas surga. Keuntungan sidin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yad'al mira'a wal jidala wa in kana muhikkan. Tiada menyempurnakan oleh seseorang hamba Allah akan sungguh-sungguh ia beriman hingga meninggalkan ia akan mira dan jidal, yakni meninggalkan ia akan berbentah-bentah dan berkelahi. Jikalau ada ia benar sekalipun walaupun bujur ya kada hendak. Nah kawa manahani nang kada bakalahi, kawa manahani jangan berbentah-bentah. Nah ini pahalanya luar biasa ya kan? Itu keuntungan orang nang kawa manahani jangan sampai berbentah-bentah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wala yanbaghi an yakhdamaka syaitan wa yaqulu laka azhiril haqqa wala tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajarrul humqa ila syarri fi ma'radil khair fala takun dihkatan lisyaitan fa innahu yastajiruka fa izharukal haq hasanu ma'a man yaqbaluhu minka wa zalika bi tariqin nasihah bil haqiqati la bi tariqil mumarah lin nasihati sighatun wa hay'atun
wa yuhtaju biha ila talattubin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha aksara min salahiha. Jangan sayugianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh setan. Artinya jangan sampai setan memperdayai kita. Diulahnya alasan ini padahal setan. Jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu, maka jangan engkau ikatkan akan perkataan setan di dalam yang demikian itu. Artinya jangan diumpatakan setan. Tahu kalau setan itu membujuk supaya orang itu salah, supaya orang itu maksiat. Nah itu setan gawiannya. Maka karena bahwa setan itu selama-lamanya ia hendak menghilangkan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebaikan. Jadi tempatnya bagus, cuma setan ini menyuruh kada baik aja tak. Nanti gawian setan kira apa ini ngaran gawian sidin lah. Jadi ngaran gawian sidin masih ridai kira apa gawian setan. Gawian setan ininya hendak merosakkan orang aja. Supaya mencaburakan orang ke neraka aja tuh gawian sidin kira apa teh. Kita menuruti nah sama tak. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainannya bagi setan. Jadi diri kita ini jangan diulah. Ampun setan, namun diulah ampun setan ya nang rugi teh. Dan tempat kesukaannya setan, karena bahwa setan itu memberanikan akan dikau, maka karena menyatakan akan kebenaran itu, yaitu jadi baik, serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat lawan orang. Pada hakikatnya bukannya dengan jalan berbentah-bentah. Amun setan ketujuh berbentah-bentah. Padahal nasihat kawakan. Dan bagi nasihat itu sigat yakni perkataan yang lemah lembut dan berkehendak di dalamnya pada perkataan yang halus. Artinya pian nang bagusnya kayak ini. Nah itu ngarannya perkataan halus. Yang ini. Nah itu ngarannya salah kita. Dan jika tiada yang demikian itu niscaya jadi nyata kejahatan. Dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Artinya banyak binasanya daripada baiknya. Amun kita misalnya menasihati ini, cuman kita menasihati dengan lemah lembut. Namun kita keras, ya itu artinya apa kita nang tak salah lah. Nah, kemudian dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa man khalata mutafaqihah wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.